28 pejabat di eranya Donald Trump ini mendapatkan sanksi. Wah. Kameranya ketika disorot ya jelas. Tapi ini nih, laki-lakinya belum ditangkap nih. Ah iya. Ini yang perlu nih. Nah, Komnas Perempuan juga udah meminta. Hai viewers, kembali lagi di reactionjpnn.com. Gua Patan, Gua Risto. kita akan membahas 5 berita terpopuler di JPNN pada pekan ini. Nah, diantaranya berita soal adegan asusila, Mas, di halte Senen. Ini sempat viral videonya, Mas, kemarin. Iya. Dan pelakunya sudah ditangkap. Yang perempuan ya, MA. Lalu? Dan satu lagi beritanya soal hoax yang disebar oleh AS. Tentang vaksin Sinovac. Yuh, ngeri nggak tuh? Selengkapnya di reactionjpnn.com. Nah, berita terpopuler kelima di JPNN pada pekan ini datang dari Brazil. Jauh ya kita terbang ke Brazil. Tapi ya? ini kabar duka. Oh, ini. Jadi sebuah pesawat mengangkut pemain bola dengan manajer terjatuh di Brasil. Iya, sempat ramai itu kemarin. Jadi sebuah klub bernama Palmas Futebol Regatas. Itu klub bola di Brazil di divisi keempat. Oke. Terjatuh pada hari Minggu lalu. Mereka berencana ingin terbang untuk melawan Vila Nova pada Senin di acara 16 besar Copa Verde, ajang buat tim-tim di selatan dan timur laut di Brazil. Nah, yang meninggal itu ada 5 orang, Mas. Berdasarkan laporan ESPN, Presiden Palmas, Lucas Meira, bersama dengan pemain Lucas Pracedes, Guilherme Noé, Runele, dan Marcus Malonari tewas dalam insiden itu. Presiden klubnya ya? Iya. Sampai jadi korban ya di insiden itu ya? Tapi itu pesawatnya pesawat kecil gitu, Mas, yang mengangkut beberapa orang begitu. Tapi ternyata insiden jatuhnya pesawat ini tidak terjadi pada tahun 2021 ini. Pada tahun 2016 Brazil juga pernah kehilangan hampir seluruh awak tim Chapecoense meninggal pada saat membawa mereka ke final Copa Sudamericana di Kolombia. Lalu 2 tahun sebelumnya mantan kapten internasional Fernandao tewas saat menggunakan helikopter bertandang juga. Jadi ini pesawat ini ya, jadi pesawat perintis jadi lah ya kelihatannya ya. Pesawat sampai kecil gitu ya. Kalau sampai presidennya meninggal agak nasibnya gimana? Kesian juga sih ke tim-timnya karena kan presiden klub ya. Kadang suka berpengaruh juga kayak Roman Abramovich gitu kan. Tapi mah enggak, ini kan duitnya iya sih. bertahan, orangnya meninggal. Tapi emang belakangan sering ya nggak tahu sih. Di Indonesia juga kemarin pesawat jatuh, di Brazil juga ada pesawat jatuh ya, semoga ya ke depan insiden-insiden pesawat jatuh ya kita juga berdoa bersama biar yang nggak ada lah kejadian-kejadian seperti itu lagi lah. Tapi insiden jatuhnya pesawat ini pada saat mereka ingin lepas landas, nggak lama. Tapi emang udah kalau insiden-insiden pesawat itu ya waktu-waktu kritisnya itu pada saat take off dan landing. Kalau di atas itu kan jarang krisis-krisis begitu. Nah di sini juga banyak nih yang mengomentari insiden ini, Mas. Ya, biar saya bacakan, Mas. Komentar dari netizen di mobilejpnn.com. Salah satunya dari Happy Hernawan. Innalillahi, turut berduka cita. Ya, dia juga turut berduka cita ya. Ya, semoga juga keluarga korban, keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh korban ya diberi inilah ketabahan. Lalu ada juga komentar dari Sri Harjanto di aplikasi jpnn.com. Dia bilang, saya berharap Presiden Indonesia bisa naik pesawat dengan pemain sepak bola. Berarti dia mengharap Jokowi naik pesawat dengan pemain timnas kali ya. Indonesia ya? Iya, masa timnas Brazil. Harusnya sih timnas Indonesia ya. Tapi dia nggak jelas juga nih. Timnas doang dibilang? Tim pemain sepak bola. Oh, pemain sepak bola. Lebih absurd gitu. Pemain sepak bola mana tuh? Luas ya. Gambia, bisa juga tim sepak bola. Nah, berita terpopuler keempat ini tentang nasib para pejabat di era presidennya Donald Trump. Jadi ada 28 pejabat nih. Nasibnya agak kurang mengenakan nih. Jadi
pemerintah Cina menyebut kalau 28 pejabat di eranya Donald Trump ini mendapatkan sanksi. Wah. Di antaranya itu yang disebut oleh Cina Mantan Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo. Dan ada lagi seperti kepala perdagangan eranya Donald Trump, yaitu Peter Navarro. Kemudian penasihat keamanan nasional Robert O'Brien dan John Bolton. Dan kemudian ada staf apa? Ajudan pribadi senior dan Menteri Kesehatannya juga, Mas. Wah. Menteri Kesehatan Amerika Serikat tentunya, Mas. Bukan di lockdown sama Cina mereka. Iya. Donald Trump di lockdown nggak? Nah, di sini nggak disebutin, tapi dibilang kalau 28 pejabat itu nggak boleh, intinya ya nggak boleh melaksanakan bisnis atau melakukan perdagangan lah. Investasi. Dan tidak boleh, katanya mereka 28 pejabat ini dengan keluarganya tidak boleh berada di daratan Cina dan Hong Kong. Ya ibaratnya dicekal, bukan dicekal, apa ya bilangnya? Di lockdown. Jadi para pejabat itu pokoknya di lockdown lah sama Cina. Walaupun mereka nggak tahu COVID apa enggak ya. Nah, di sini juga disebutkan kalau salah satu alasan nih, Mas. Jadi Cina ini menjelaskan alasan kenapa melockdown Pompeo CS. Salah satunya karena misalnya Pompeo, pokoknya dia intinya menjelek-jelekan Cina lah. Menjelek-jelekan Cina yang katanya terus juga menyebarkan penyakit. Iya, gitu ya. kemudian juga genosida, melakukan genosida terhadap Muslim Uighur, sehingga akhirnya Pompeo ini di lockdown sama Cina. Nah, kalau Kementerian Luar Negeri Cina sendiri karena seperti itu tidak menahan diri. Jadi dibilang Pompeo membuat begitu banyak kebohongan kalau kata Kementerian Luar Negeri. Menyerang balik ya Cina. Iya, Cina ini mantap. Setelah tidak menjabat, mereka langsung ya pokoknya setelah jadi rakyat jelata lah ya Pompeo dan CS. Di situ Cina memberikan catatan dan mengharapkan Joe Biden untuk bekerja sama yang baik dengan Cina ke depannya. Tapi memang selama eranya Trump kenceng juga ya. Antara Cina dan AS ini tegang. Perang dagang ada itu. Benar nggak? Perang dagang. Tapi hebat juga Cina ya. Dia super power sekarang ya. Nggak, berani-berani ngelawan Adidaya ya. Iya. Wah, di lockdown semua itu. Nah, berita soal nasib pejabat di era Donald Trump ini mengundang banyak komentar nih, Mas. Tentunya dari netizen di Indonesia. Bukan dari Cina ataupun Amerika ya. Iya, yang kan mereka yang berkepentingan. Kita sebagai pihak tiga kali ya. Kadang Indonesia ya. Semua dikomentarin. Mantap. Nah, komentarnya satu diantaranya dari Adi Roza. Dia komentarnya cukup singkat sih. Dia bilang hidup itu bagaikan siang dan malam. Jadi mengibaratkan sepertinya ya Mas Andi Roza. Andi Roza. Kayaknya orang indie, anak indie. Siang dan malam. Siang dan malam. Bukan senja dan malam ya. Tadi bilangnya anak senja lagi dia. Lalu ada juga atas nama Sahrani di aplikasi jpnn.com. Dia bilang, makanya jangan sok berkuasa bro. Lembaga tidak ada gantinya, tapi manusianya ada lengsernya. Hei, dia gitu. Dia ngingetin pejabat-pejabat era Donald Trump. Benar. Sebenarnya buat semua pejabat sini ya, bahwa kekuasaan itu ada umurnya. Benar. Donald Trump cuma 4 tahun malah ya. Singkat ya. Pilpres AS kan 4 tahun pemilunya. Tapi Mike Pompeo ini akhir-akhir sebelum pemilihan itu ketemu Jokowi kan. Iya, Mike Pompeo. Mike Pompeo ya? Yoi. Pengen akrab kali. Nah, berita terpopuler ketiga ini, wah ini lumayan juga Mas. Jadi dibilang di berita ini kalau AS menyebar hoax tentang vaksin Sinovac. Wah. Kalau kita tahu kan Sinovac itu dari Cina. Nah, AS nih yang nyebar hoax. Tapi AS yang di sini bukan AS negara. Ini pria inisial AS berusia 30 tahun. Siapa AS itu ya? Jadi nama gue Aristo Setiawan. Iya, bisa jadi lu. Aristo Setiawan, Abraham Samad.
Kalau 30 tahun? Oh, gue 30 tahun juga lagi. Wah. Tapi bukan saya, sumpah. Bukan, Mas. Tenang, Mas. Tapi dia bilang nih, Mas AS ini yang sudah ditangkap oleh kepolisian Polda Kalimantan Barat. Mantap nih ya. Polda Kalbar. Jadi AS ini warga dari Kalbar dan dia menyebut, ya intinya mendiskreditkan, bahkan bahkan memfitnah lah ya jatuhnya, memfitnah vaksin Sinovac ini yang tanpa penelitian, tanpa apa. Dia bilang apa emang? Nah, disebutnya kalau vaksin Sinovac itu, awas, itu bukan vaksin tapi virus katanya AS ini. Dan dia juga bilang virus itu yang akan menghancurkan rakyat Indonesia. Tapi emang vaksin itu ya virus. Nah, tapi dia di situ dibilangnya menghancurkan rakyat Indonesia. Agak serem juga sih. Terus dibilang juga pertama disuntik emang tidak memiliki dampak langsung virusnya. Nanti jelang 4 sampai 6 bulan baru kelihatan yang pernah disuntik timbul penyakit karena virus. Katanya dia seperti itu. Jadi setelah konon yang dia bilang itu setelah 4 sampai 6 bulan tumbuh penyakit yang untuk menghancurkan Indonesia. Dan AS sendiri sudah ditangkap oleh Polda Kalbar setelah Polda Kalbar melakukan ini, Mas, penelusuran. Ya, patroli karena kan selama pandemi juga kan ya banyak hoax bersebaran. Banyak hoax sih. Ya nggak pandemi juga ya, banyak hoax. Iya. Nggak tahu kenapa banyak hoax gini sekarang. Ya pokoknya polisi melakukan patroli lah. Patroli jadi nggak di jalanan tetapi ada di cyber. Di cyber sekarang ya, di darat dan di udara istilahnya. Jadi melakukan patroli dan AS ditangkap itu pada Rabu kemarin. Oke. Dan berita ini nih AS-nya AS ini ya, orang inisial, ya, bukan inisial. negara ya. Jadi AS menyebar hoax ini banyak mengundang komentar nih, Mas. Apa itu? Aplikasi JPNN. Kita lihat ya, Mas. Komentarnya dari Frankie Raha. Sepertinya setiap tindakan yang bertentangan dengan kebijakan tentang vaksin akan langsung diproses. Apa orang tidak boleh berpendapat? Efek dari vaksin tersebut masih butuh waktu yang cukup lama. Kenapa harus terburu-buru ditindak sesuatu yang kebenarannya masih perlu pembuktian? Ya memang seperti, cuman ya menghancurkan Indonesia sih dibilang itu. Iya, itu yang menjadi sorotan ya. Iya, agak kalau vaksin itu adalah virus, benar. Vaksin itu akan 4 sampai 5 bulan. 5 bulan masih penelitian lah ya. Penyakit bisa itu jadi itu benar kan? Iya, masih perlu diuji malah kan? Karena setiap hari rata-rata manusia berpenyakit sebenarnya. Kemasukan berapa ribu virus itu dalam sehari itu manusia itu. Lalu ada komentar kedua selanjutnya atas nama Ihsan di aplikasi jpnn.com. Dia bilang, bila belum ada penelitian tentang dampak negatifnya, lantas argumen apa yang bisa dipakai untuk membantah dugaan tersebut? Dan bila nanti diteliti dan ditemukan dampak negatif, apakah nanti pihak yang menghukum akan menjadi terhukum? Inilah perlunya tesis antitesis. Ini memang menarik sih yang tadi kita bahas juga, Mas. Jadi jangan-jangan ketika sini, ya walaupun kita hilangin diksi yang menghancurkan Indonesia ya, jangan-jangan ketika narasinya dia ada ini juga lagi terbukti gitu, ada bukti di kemudian hari. Gitu. Iya bener, ini ada penyakit. Dan sekarang udah hoax dianggap. Dan dia udah di penjara gitu. Nah itu gimana ya? Iya, yang penting inilah, maksudnya ya bijak lah kalau bijak memang, lah, netizen juga bijak menyampaikan pendapatnya. Pihak penegak hukum juga jangan reaktif lah terhadap kritik-kritik yang masuk vaksin ya. Vaksin. Berita terpopuler kedua datang dari kabar hoax yang mengatakan Habib Rizik tengah sakit. Oh, yang dibilangnya kritis ya? Kritis. Jadi di media sosial diramaikan bahwa ada penampakan foto di mana di situ disebutkan Habib Rizik sedang sakit, terbaring. Ya. Dan di salah satu narasi di medsos itu disebutkan bahwa Habib Rizik kayak dibantu berdoa begitu. Nah, ini seperti itu ya. Menurut pengacara Habib Rizik, Aziz Yanuar, berita itu adalah hoax. Oh, jadi yang memberi klarifikasi justru dari pihak pengacaranya Habib Rizik ya? Habib Rizik. Sejauh ini Habib Rizik
masih sehat, dia bilang, dan keadaannya sehat walafiat. Dan dia asis senior juga meminta kepada netizen dan masyarakat lainnya tidak menyampaikan kabar-kabar hoax atau narasi hoax tentang kesehatan Habib Rizik. Dia meminta mereka yang melakukan itu agar bertaubat. Mantap, bro. Amin. Biar kembali ke jalan yang benar. Tapi kenapa ada hoax soal itu ya? Nggak ya. Biar apa? Jadi itu ada di Kira-kira. Facebook atas nama Arjun di grup PKS. Tapi ini PKS ini bukan PKS partai, bro. Ya? Tapi kepanjangannya Partai Konyol Sejahtera. Itu perlu diingat ya, bukan yang ada di parlemen. Ini wah, itu mah nggak mungkin. Iya, nggak mungkin lah. Kalau partai itu kita kenal yang terhormat. Iya, dan sesuai sama NKRI. Ya. Jadi di situ dalam narasinya disebutkan bahwa Habib Rizik yang lagi terbaring dituntun untuk membaca Al-Quran karena lagi dalam keadaan kritis dan tidak bergerak. Tapi kenapa jadi ada kayak gitu-gitu ya? Biar apa ya? Gue juga kadang suka ada ya tadi ada vaksin yang hoax vaksin Sinovac, sekarang hoax Habib Rizik. Iya. Nah ini belum selesai, Mas. Jadi setelah ditelusuri, melansir turnbackhoax.id, gambar itu ternyata simulasi COVID di Rumah Sakit RSUD Margono Soekarjo bersama Dinas Kesehatan Banyumas di Jawa Tengah pada awal 2020 yang lalu. Awal 2020. Jadi foto itu diambil oleh seorang fotografer Kompas, tapi foto yang ada di yang terbaru Facebook itu sudah diedit. Oh, di gambar Habib Rizik di situ. Dia dibuat gambar seolah-olah itu Habib Rizik. Wah, tahun 2020 Habib Rizik kan masih di Arab Saudi kan? Nggak di Jawa Tengah kan? Nah, Polri juga sudah memastikan bahwa kondisi Habib Rizik ini dalam keadaan sehat. Sudah diperiksa lah. Kesehatannya ya. Ya kemarin juga sempat saya ngelihat fotonya yang ini ya, yang Habib Rizik lagi diperiksa di Bidokes. Terus juga kemarin juga Pak Argo ya yang bilang ya, lagi diperiksa kesehatannya. Tapi kenapa ya? Orang tega gitu ya? Iya gitu. Membuat gitu. Habib Rizik yang lagi sehat. Enggak, maksudnya terlepas itu siapapun lah. Orang yang sehat tapi dibuat seolah-olah dia dalam keadaan kritis, dituntun gitu, itu kan manusianya siapa ya? Tega banget ya? Jadi kan kayak gitu doa kan baik kan jadinya. Iya. Ya kita sih doain aja Habib Rizik selama di tahanan dalam keadaan sehat, kan gitu, seperti itu kan. Benar. Diberikan hidayah jalan yang lurus gitu-gitu. Nah, berita terpopuler pertama ini sempat viral, Mas, di videonya di dunia maya. Iya. Jadi aku udah iya emang udah tahu, Mas. Enggak, ini menebak aja gini. Viral itu pasti kan gue pasti tahu tuh yang viral itu apa, makanya gue apa dulu nih. Pokoknya yang viral kemarin. Nah, ini tentang sepasang sejoli, Mas. Sejoli lah ya, udah sejoli lah ya. Sejoli yang terekam kamera di halte di Senen. Ya, letak persisnya kayaknya kita nggak usah disebutin lah ya. Iya. Nanti para netizen nyari lah. Enggak, emang udah pada tahu sih sebenarnya. Jadi di adegan itu ya perempuan dan laki-laki itu, perempuan itu mengulum pria itu. Nih kepalanya, kakinya, jempolnya apa nih, bro? Lu jelasin dong. Sama-sama tahu lah. di video itu begitulah. Iya. Mengulum lah wanita. Terus di video itu gue dengar suara di hotel aja, bos. Nah, jadi yang perekam itu bilang kan gitu kan, di hotel lah, jangan di halte. Ya, tapi di situ nggak ada hotel sih. Iya. Namanya, tapi tuh kocak itu, orangnya kocak itu, bro. Di halte lu nggak ada usaha apa di belakang gitu kayak. Iya, gelap-gelap kan, sepanjang Senen itu kan banyak gang, banyak yang gelap, ini di halte terang gitu ya. Wah, kocak nih orang, keren.
Apa kebutuhan? Enggak konten juga orang dia nggak bukan yang ngerekam kan? Wah, tapi gimana nih? Coba Jadi jelasin. intinya, aduh, gue jadi traveling. Intinya pemeran wanita. Heeh. Pemeran wanita ini sudah diamankan Amankan polisi. oleh Polsek Senen. Senen. Inisialnya MA. Oke. Dan Mbak MA ini jadi di berita yang terpopuler pertama ini, Mbak MA ini ditanyain sama Kapolseknya, Mas. Kok kenapa Mbak MA mau begituan di halte? Kenapa mau ditanyain gitu? Terus dia Tapi jawab apa? malah nanya balik. Jawab. Emang kenapa ditanya gitu lah intinya. Jadi kayak Emang apa nggak boleh gitu kali ya? Sombong amat. emang kenapa dibilang gitu, Mas, pokoknya. Oh, dia nantangin gitu ya. Wah, kayaknya ini orang baru dari mana gitu ya? Kayak bukan dari Indonesia ya? Dari situ, dari pertanyaan itu Kapolsek sendiri bilang bakal memeriksa kondisi kejiwaannya si Mbak MA ini. Mbak MA ini. Karena setelah ditanyain ngeresponnya gitu. Emang kenapa gitu? Nanya balik gitulah pokoknya. Yang harusnya di situ nih ya, saya kasih tahu ya di dekat halte itu, Mas. Ada hotel. Nggak jauh dari situ, Mas. Cuma 200 meter. Enggak, sumpah. terlepas dari itu mau di hotel, ya maksudnya setidaknya saya cuma mau usaha ngasih lah tahu. di tempat Cuma mau ngasih tahu. di tempat gelap-gelap kayak dikit. Ya biar netizen lain nggak meniru gitu, Mas. Itu kan terang, Bro. Ih, parah sih. Makanya kan kameranya ketika disorot ya jelas. Tapi ini nih, laki-lakinya belum ditangkap nih. Ah, iya. Ini yang perlu nih. Nah, Komnas Perempuan juga udah meminta biar lelaki yang di pemeran video ini juga ditangkap. Jangan-jangan nanti memang benar perempuan ini ada gangguan kejiwaan, jadi dia tidak bisa memberikan keterangan yang benar. Dan Ya, betul. laki-laki tahu sendiri kan buaya, Bro. Hah? Lu gimana sih? Ini ada gangguan Makanya kita nggak suka kejiwaan. laki kan. Iya, tapi memang iya ketika ada gangguan kejiwaan terus dimanfaatin Laki-laki, Bos. Bener. Lagi naik gitu kan. Bener. Wah, kacau. Kebetulan ada cewek di halte yang mau gitu kan. Tapi ini banyak juga nih yang mengomentari. Kita perlu membacakan ini. Iya, Emosi rakyat Indonesia, Bro. Tapi yang saya lihat nih, Mas, sutradara kita ketawa-tawa terus, Mas. Hah? Nggak tahu kenapa kita ngebahas berita ini, Mas. Senyum, Ini agak senyum. aneh sih ya. Iya, Mbak sutradara kita loh. Kenapa ya ketawa-tawa mulu? Dan perempuannya nggak merasa berdosa gitu loh. Malah nanya balik ya? Nih, pokoknya langsung kita nanya, komentar aja lah, Mas ya. Komentar aja, Bro. Dari, nih, komentarnya dari Yani Suprapto. Dibilang masing-masing kasus sudah ada yang nanganin. Bansos ya bansos, asusila ya asusila, semua perlu penanganan. Kalau berbuat mesum di halte maunya dibiarkan ya jangan hidup di NKRI, katanya dia gitu. Karena barangkali dia bilang soal bansos karena di Mbak MA ini kan alasannya ketika mengulung, yang kita sama-sama tahu mengulung apa, dibilang itu apa tuh? dibilang itu dia dikasih bayaran. Berapa? 20 puluhan ribu, 22 berapa gitu. Nggak nyampe ratusan ribu sih. Lalu ada juga dari Miss Tangsel. Waduh. Di aplikasi japanen.com. Dia bilang sebenarnya orang begituan dari dulu udah ada, cuman dulu nggak kayak sekarang. Sekarang kan banyak medsos. Dari zaman dulu orang berzina itu udah banyak. Yang kita begini aja lah, jangan menghujat orang lain. Sekarang harus perbaiki diri kita sendiri. Kamu semua juga seneng kan nonton. Tapi dulu gitu ada di halte. Nggak tahu ya, mungkin karena ada medsos jadi nggak ketahuan, Bro. Iya sih. Tapi gue dulu main di kuburan sih nggak ada, di halte nggak ada. Dulu ya. Gue juga di jalan, gue lihat nggak pernah lihat di Iya. jalan, lagi jalan gitu nggak pernah lihat. Nggak pernah lihat. Sebar-bar itu. Ada yang ini nih. Ada yang ini. Kayaknya gimana gitu ngeliat lagi naik motor. Tapi gue ngebayangin ya, naik motor itu gimana gitu ya. Kondisi psikologisnya ya. Ketika lagi di jalan sih santai atau enggak sanmori gitu. Wah, Bro, itu ngeri tuh, Bro. Kayaknya itu orang kayak nggak orang tinggal di negara mana gitu yang bebas terus ada di Indonesia gitu loh. Iya sih. Kayak agak santai gitu kan mengulung. Ya jangan ditiru lah ya. Iya, Yang butuh itu bukan bukan kita lah. Iya.
hotel lah. Itu tadi 5 berita terpopuler di jpnn.com pada pekan ini. Dan jangan lupa ada persembahan baru di channel YouTube JPNN, yaitu JPNN Musik. Buat netizen, jangan lupa like, comment, share, and subscribe JPNN Music. Sekian reaction jpnn.com pada pekan ini. Ada cerita di balik berita. Gua Aristo. Gua Fatan. Dah. Dah.